Halo semua, dan selamat datang. Dunia perkuliahan itu kan kayak petualangan besar ya. Nah, setiap petualang itu butuh peralatan yang pas. Hari ini kita bakal bongkar kit toolkit atau kotak peralatan wajib yang bakal bantu kamu menaklukkan setiap tantangan di kampus. Oke, kita mulai dengan jujur-jujuran dulu ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak mau tenggelam di antara tumpukan tugas, catatan kuliah, sama bahan bacaan yang kayaknya nggak ada habisnya? Bener-bener kayak disiram banjir informasi kan? Kalau jawaban kamu iya, tenang aja. Serius, kamu sama sekali nggak sendirian kok. Sumber yang kami gunakan ini menunjukkan kalau banyak banget mahasiswa yang, ya, kewalahan sama hal-hal mendasar kayak bikin catatan yang efektif. Jadi perasaan itu wajar banget. Tapi, untungnya di setiap tantangan itu pasti ada solusinya dong. Dan solusi buat masalah ini punya nama yang keren. Literasi akademik. Coba deh, anggap ini semacam kunci master yang bisa membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam dan tentunya nilai yang lebih bagus. Terus, apa sih sebenarnya literasi akademik ini? Gini, ini tuh bukan cuma mata kuliah tambahan yang bikin ngantuk. Ini adalah seperangkat superpower, strategi dan skill yang dirancang biar kamu bukan cuma lulus, tapi juga bisa unggul, baik itu di kampus maupun nanti di dunia kerja. Oke, sekarang ayo kita buka kotak peralatan ini bareng-bareng dan kita lihat isinya apa aja. Tenang, ini bukan teori yang jelimet loh. Ini benar-benar keterampilan praktis yang bisa kamu bangun dan asah mulai dari hari ini. Nah, peralatan pertama ini adalah soal gimana caranya mengelola tsunami informasi. Maksudnya gimana sih caranya kita menyerap, memahami, dan yang paling penting mengingat semua materi yang kita dapat di kelas dan dari buku. Di sini ada dua senjata utama. Mencatat secara efektif, dan seni meringkas. Serius deh, kalau kamu bisa menguasai dua hal ini, kamu bukan lagi jadi korban banjir informasi, tapi kamulah yang pegang kendali arusnya. Oke, setelah bisa kelola informasi, sekarang waktunya kita kuasai cara menyampaikannya. Ini bagian kedua dari toolkit kita, penguasaan bahasa. Karena, ya yolah, apa gunanya punya ide brilian kalau kita nggak bisa menjelaskannya dengan jernih, betul kan? Dan fondasinya tuh ada di sini. Hal-hal kayak tata bahasa, tanda baca, sampai cara merangkai kalimat yang runut dan jelas. Kedengarannya mungkin sepele ya, tapi inilah batu bata yang bikin argumen di tulisanmu jadi kokoh dan meyakinkan. Nah, ini nih, ini sebuah perubahan cara pandang yang penting banget. Banyak dari kita tuh stres pas nulis karena kita terobsesi hasilnya harus langsung sempurna. Padahal, rahasia tulisan yang hebat itu bukan di produk akhirnya, tapi di prosesnya. Dan prosesnya itu nggak serumit yang kamu bayangin kok. Coba lihat deh langkah-langkah ini. Mulai dari brainstorming ide, bikin kerangka, nulis draft pertama, yang nggak apa-apa kalau berantakan, baru deh direvisi dan diedit. Ini mengubah monster tugas nulis jadi serangkaian langkah kecil yang gampang banget dikerjakan. Bukan sulap, bukan sihir. Oke, kita udah punya peralatannya, kita juga udah tahu prosesnya. Sekarang, gimana cara pakainya dengan cerdas? Yuk, kita masuk ke strategi belajar yang bisa langsung kamu praktikan. Oke, coba fokus ke slide ini sebentar karena ini super penting. Materi ujianmu itu datang dari dua tempat. Dari apa yang dosen jelasin di kelas dan dari bahan bacaan yang ditugaskan. Nah, kuncinya di sini adalah keduanya punya materi unik yang nggak bakal kamu temuin di sumber satunya. Mereka itu saling melengkapi. Artinya apa? Sederhana banget. Kamu nggak bisa pilih-pilih, salah satu aja. Cuma ngandelin catatan kuliah? Wah, nilaimu nggak akan maksimal. Cuma baca buku doang tanpa masuk kelas, ya sama aja bohong. Ini tuh paket combo. Keduanya wajib hukumnya. Nggak ada jalan pintas buat sukses di sini. Nah, ini ada tips jitu yang bisa menyelamatkan hidupmu, atau paling nggak menyelamatkanmu dari pusing 7 keliling. Kalau di silabus tertulis baca halaman 50, pastikan yang kamu lihat itu nomor halaman di file PDF-nya ya, bukan nomor halaman yang tercetak di bukunya. Ini sering banget beda dan bisa fatal akibatnya. Jadi selalu cek 2 kali. Oke, kita udah bahas alatnya, prosesnya, sama strateginya. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Percaya deh, ini bukan cuma soal ngejar IPK doang. Semua keterampilan yang kita diskusikan dari tadi, mencatat, menulis, belajar dengan strategis, ini semua bukan cuma trik buat lulus ujian, ini bukan sesuatu yang kamu pakai sekali terus kamu lupain. Ini adalah fondasi karir profesionalmu. Kemampuan buat menyerap informasi yang rumit, menyampaikan ide dengan jernih, dan belajar secara mandiri,
Inilah 3 hal utama yang dicari oleh perusahaan manapun di dunia. Jadi, setiap jam yang kamu pakai buat ngasah ini adalah investasi langsung buat masa depanmu. Sekarang toolkitnya udah ada di tangan kamu. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakuin, tapi keterampilan mana yang mau kamu asah lebih dulu. Coba deh pikirin, dari semua yang kita bahas tadi, mana satu hal yang bakal kamu mulai praktekkan besok. Pilihannya ada di tanganmu.